Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yohan Baktiar dari Universitas Islam Kadiri semester 8 kelas B1. Di sini saya mau membahas tentang hukum media, yaitu pertemuan yang ke-6, fungsi pers dan kebebasan pers. Yang pertama yaitu fungsi pers, yaitu fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi hiburan, dan fungsi kontrol sosial. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan dan pers. Sistem pers suatu negara ditentukan oleh sistem pemerintahan yang dianut. Terus sebagai sarana kegiatan jurnalistik, pers dipandang sebagai kekuatan keempat atau fourth stage dalam sebuah proses pemerintahan yang menganut sistem demokrasi setelah kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif, serta bebas dari pengaruh pemerintah. Hal ini dipertegas oleh kata-kata yang diaturkan oleh Alexander Solzhenitsyn sebagaimana dikutip oleh William L. Rivers, yang menyatakan bahwa pers di negara-negara barat telah menjadi paling berkuasa, lebih berkuasa daripada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang selanjutnya, tanggung jawab sosial. Sebagai institusi kemasyarakatan, pers memiliki tanggung jawab sosial yang sangat besar kepada masyarakat. Jika pemerintah melakukan berbagai tindakan penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat, maka pers harus hadir untuk membela masyarakat. Namun jika negara yang mengalami ancaman, maka pers pun harus membahasnya. Dengan demikian, setiap insan pers memiliki tanggung jawab individu dalam rangka menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya kepada diri sendiri dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kontrol sosial, melakukan fungsi dan perannya sebagai kontrol sosial agar roda pemerintah tetap dapat berjalan di dalam koridor konstitusi. Secara umum, pers memiliki beberapa fungsi, diantaranya dalam menyiarkan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Dalam fungsi pers untuk yang pertama yaitu fungsi pers untuk menyiarkan informasi. Fungsi pertama dan yang paling utama dari pers adalah untuk menyiarkan informasi. Khalayak memiliki kebutuhan untuk mencari informasi mengenai beragam hal. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak mendasar manusia karena dilindungi oleh Piagam PBB tentang hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri, hak untuk memperoleh informasi diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Media massa khususnya pers adalah sarana yang tepat bagi khalayak untuk memperoleh beragam informasi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu fungsi mendidik. Yang menjadi fungsi kedua dari pers adalah mendidik. Media massa baik cetak maupun media elektronik adalah wahana pendidikan bagi masyarakat. Dalam hal ini, pers tidak jarang memuat berbagai informasi yang syarat akan pengetahuan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan khalayak tentang berbagai macam hal. Umumnya, informasi atau materi yang mengandung pengetahuan dituangkan dalam bentuk penulisan artikel, video, berita, foto, cerita, dan lain-lain. Yang ketiga itu fungsi menghibur. Ketika khalayak merasa jenuh dengan berbagai informasi yang berbobot, maka khalayak akan berusaha mencari waktu luang untuk mencari hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah materi atau isi pers yang bersifat hiburan. Kita dapat menemuinya dalam bentuk tajuk rencana, cerita pendek, cerita bersambung, karikatur, teka-teki silang, dan lain-lain. Yang keempat yaitu fungsi kontrol sosial, dan pers berfungsi untuk mempengaruhi. Sebagai kontrol sosial maksudnya adalah bahwa pers Indonesia sebagai lembaga sosial melaksanakan kontrol sesuai untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh pejabat publik atau penguasa. Kontrol sosial dilakukan melalui pernyataan pendapat secara bebas namun bertanggung jawab.
Pers nasional mendukung pemerintah dengan mempublikasikan berbagai kegiatan pemerintah yang positif agar dapat diketahui oleh masyarakat. Fungsi mempengaruhi. Fungsi terakhir dari pers adalah untuk mempengaruhi. Dalam artian pers memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Pada pers berfungsi mempengaruhi umumnya terdapat pada artikel, tajuk rencana, dan lain-lain. Fungsi pers berdasarkan pasal 3 Undang-Undang 40 tahun 99. Nomor 40 tahun 1999. Fungsi pers di Indonesia mengacu pada fungsi pers secara universal dan telah memiliki landasan serta pedoman. Rumusan fungsi pers di Indonesia termasuk dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Tentang pers yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 1, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Ayat 2, disampingkan fungsi-fungsi tersebut, ayat 1, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Yang pertama, sebagai media informasi maksudnya adalah sebagai pers nasional memiliki kebebasan untuk mencari serta menyampaikan informasi yang valid kepada masyarakat. Hal ini terkait dengan hak memperoleh informasi yang melekat pada masyarakat serta dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, sebagai media pendidikan maksudnya adalah bahwa pers nasional merupakan sarana pendidikan bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat memperkaya wawasan serta pengetahuan tentang berbagai macam hal yang ingin diketahui. Yang ketiga, sebagai media hiburan maksudnya adalah bahwa pers nasional merupakan media untuk memperoleh hiburan atau kesenangan bagi masyarakat yang diperoleh melalui isi media yang dikemas oleh perusahaan pers. Yang keempat, sebagai kontrol sosial maksudnya adalah bahwa pers nasional sebagai lembaga sosial melaksanakan kontrol sosial yang mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh pejabat publik atau penguasa. Kontrol sosial dilakukan melalui pernyataan pendapat secara bebas namun bertanggung jawab. Pers nasional mendukung pemerintah dengan mempublikasikan berbagai kegiatan pemerintah yang positif. Yang kelima, sebagai lembaga ekonomi maksudnya adalah bahwa perusahaan pers di Indonesia dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi agar dapat tercipta pers yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para insan pers baik karyawan maupun jurnalis dengan tetap menjalankan kewajiban sosialnya. Dan berikut ada pertanyaan. Yang pertama itu, apa fungsi pers? Sebutkan. Yang kedua, jelaskan fungsi pers sebagai kontrol sosial. Yang ketiga, jelaskan fungsi pers sebagai media informasi. Yang keempat, jelaskan fungsi pers sebagai pendidik dan sebagai penghibur. Yang kelima yaitu, apa yang dimaksud dengan freedom of the pers? Selanjutnya itu ada beberapa materi lagi sedikit, itu menurut Justin Limpitlow, pers memiliki beberapa peran sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengawasan publik. Pers sebagai pengawasan merupakan salah satu karakteristik peran tradisional dari media berita. Adapun bentuk pengawasan publik adalah sebagai berikut. Lembaga legislatif, kegiatan dilaporkan adalah oleh pers mencakup pembahasan dan membentukkan legislasi. Lembaga eksekutif, kegiatan yang dilaporkan oleh pers mencakup manajemen pemerintahan dari hari ke hari. Lembaga yudikatif, kegiatan yang dilaporkan oleh pers mencakup proses pengadilan dan mengkomunikasikan putusan pengadilan. Kedua, penyelidik jurnalistik yang terlatih dengan baik dan telah dipercaya sebagai sumber informasi, maka pers dapat melakukan investigasi terhadap hal yang dirasa tidak pantas yang dilakukan oleh pejabat publik seperti korupsi, nepotisme,
dan tindakan kriminal lainnya. Slide selanjutnya, pers pendidik bagi publik. Pers juga memiliki peran sebagai pendidik bagi publik, misalnya memberikan informasi terkait jumlah populasi, kesehatan, keuangan, pertanian, dan lain-lain. Yang keempat, selanjutnya nomor 4, penasehat bagi demokrasi dan pemerintahan yang baik. Peran ini mendapatkan kritik karena pers dipandang memiliki peran ganda, yaitu sebagai penasehat sekaligus sebagai pelapor. Yang kelima, katalis bagi demokrasi dan pembangunan. Pers tidak hanya berfungsi untuk melaporkan apa yang menjadi minat publik, namun juga bertindak sebagai promotor bagi transparansi, terbukaan, dan akuntabilitas. Sementara itu, peranan pers di Indonesia diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, yang kedua menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, yang ketiga mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kemerdekaan. Selanjutnya mengembangkan pendapat dan umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Selanjutnya, yang kelima yaitu melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Yang keenam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Yang ketujuh yaitu itulah gambaran peranan pers secara universal dan peranan pers di Indonesia yang sesuai dengan tentu. Selanjutnya yaitu kebebasan pers atau freedom of the pers. Setiap tanggal 3 Mei setiap tahunnya diperingati sebagai hari kebebasan pers di sedunia. Tanggal 3 Mei merupakan tanggal ditetapkannya prinsip-prinsip dasar kebebasan pers. Peringatan ini merupakan salah satu upaya untuk mengevaluasi kebebasan pers di seluruh dunia untuk mempertahankan atau melindungi media dari serangan terhadap kemandirian, serta untuk memberikan penghargaan kepada para jurnalis yang telah kehilangan nyawanya ketika sedang menjalankan tugas jurnalistik. Kebebasan pers yang dimaksud dengan kebebasan pers adalah kebebasan untuk mempublikasikan segala sesuatu tanpa adanya sensor sebelum dan sesudahnya. Kebebasan pers telah menjadi perdebatan panjang sejak dimulainya percetakan modern pada kisaran tahun 1400. Yang dimaksud dengan media yang bebas adalah yang pertama, media yang dapat memastikan adanya transparansi. Yang kedua, media yang dapat mempromosikan partisipasi publik dan wacana publik. Yang ketiga, media yang dapat memberikan kontribusi untuk melawan kemiskinan. Dan ya, itu saja. Dari semua itu, semoga informasi di atas dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang hal yang terkait dengan pers pada umumnya. Dan untuk jawaban pertanyaan tadi ada di video tersendiri nanti ya. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan yang ke-6. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.